Donald Trump tampaknya memutuskan untuk dengan cepat mengalihkan perhatian masyarakat dunia dari kegagalan di Iran, dan Amerika Serikat tampaknya mulai mempersiapkan operasi militer terhadap Kuba. Saat ini sedang terpantau aktivitas tinggi penerbangan Amerika di lepas pantai Kuba di tengah janji Donald Trump untuk menangani pulau ini. Sejak awal Februari, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika telah melakukan setidaknya 25 misi pengintaian di dekat Kuba. Pesawat dan drone beroperasi di wilayah Havana dan Santiago de Cuba, kadang-kadang mendekati pulau hingga jarak sekitar 65 km. Dan ini sangat penting karena aktivitas yang benar-benar sama diamati sebelum operasi Amerika terhadap Venezuela dan Iran. Dan ini adalah indikasi yang sangat jelas yang menandakan persiapan khusus untuk operasi militer. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke kanal YouTube ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Itu akan sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Selain itu, silakan subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi, CNN hari ini menulis bahwa analisis data penerbangan menunjukkan jumlah penerbangan Dinas Intelijen Militer Amerika di lepas pantai Kuba meningkat tajam. Menurut data Flight Radar, sejak 4 Februari, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat telah melakukan setidaknya 25 penerbangan serupa menggunakan pesawat berawak dan drone. Sebagian besar diantaranya terjadi di dekat dua kota terbesar di Kuba, yaitu Havana dan Santiago de Cuba. Dan beberapa diantaranya berada dalam jarak 65 km dari pantai. Dan yang patut dicatat, itu hanya yang terlihat secara publik. Dan kita akan membahasnya nanti, karena menurut saya ini dilakukan dengan sengaja dan secara khusus agar semua orang bisa melihatnya. Dilaporkan bahwa sebagian besar penerbangan dilakukan oleh pesawat patroli laut P-8A Poseidon, yang dirancang untuk pengawasan dan pengintaian, dan beberapa oleh pesawat RC-135V Private Joint yang berspesialisasi dalam pengumpulan intelijen elektronik. Beberapa drone pengintai ketinggian tinggi MQ-4C Triton juga digunakan. Penerbangan ini menonjol bukan hanya karena kedekatannya dengan garis pantai, yang memungkinkan pengumpulan informasi intelijen, tetapi juga karena kemunculannya yang tiba-tiba. Sebelum bulan Februari, penerbangan yang dapat dipantau publik seperti ini di wilayah tersebut sangat-sangat jarang terjadi. Namun yang juga penting adalah kapan penerbangan ini dimulai. Selama beberapa minggu sebelum peningkatan kehadiran militer di sekitar Kuba, pernyataan publik Donald Trump terhadap Kuba menjadi jauh lebih keras. Presiden Amerika Serikat membagikan ulang di Truth Social komentar dari pembawa acara Fox News, Mark Thiessen, yang mengatakan bahwa Trump akan mengunjungi Havana yang bebas sebelum meninggalkan jabatannya sebagai presiden. Hanya beberapa hari setelah unggahan tersebut, Trump memerintahkan blokade minyak terhadap Kuba. Hari ini juga, seperti yang diketahui, Trump memperlakukan rezim sanksi yang diperluas terhadap Kuba dengan menegaskan bahwa Kuba merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Sementara itu, pejabat Kuba menolak anggapan bahwa pemerintahan komunis mereka menimbulkan bahaya apapun bagi Amerika Serikat. Mereka menegaskan bahwa mereka terbuka untuk bernegosiasi, meskipun mereka bersumpah akan melakukan perang gerilya jangka panjang melawan pasukan Amerika jika terjadi serangan. Jelas di sini bahwa orang Amerika bersikeras bahwa orang Rusia dan Tiongkok beroperasi di Kuba, benar-benar melakukan pengintaian terhadap Amerika, sehingga ancaman ini harus dihilangkan. Namun, peristiwa-peristiwa ini patut dicatat karena tren serupa, di mana peningkatan retorika dari pemerintahan Trump bertepatan dengan meningkatnya jumlah penerbangan pengintaian yang dapat dipantau publik, juga diamati menjelang operasi militer Amerika Serikat di Venezuela dan Iran. Dalam kasus Venezuela, Donald Trump pada 2 September 2025 mengumumkan serangan pertama Amerika terhadap kapal yang mengangkut narkoba di Laut Karibia. Secara khusus, ia menunjuk pada keterkaitannya dengan Presiden Venezuela saat itu, Nicolas Maduro, yang dituduh Trump melakukan pembunuhan massal, perdagangan narkoba, eksploitasi seksual, serta tindakan kekerasan dan teror. Dan hanya seminggu setelah pernyataan Trump itu, dimulai penerbangan pengintaian yang terlihat publik dan demonstratif di lepas pantai Venezuela
Dan ini berlangsung hingga hari-hari menjelang penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan khusus Amerika di kediamannya di Caracas. Jadi, jika kita sekarang melihat jeda tertentu dalam penerbangan di dekat Kuba, itu bisa menjadi sinyal bahwa Amerika sedang beralih ke operasi militer tertentu. Tren serupa juga terlihat di Iran, di mana terdapat kelompok pesawat yang jauh lebih besar. Kelompok drone serupa untuk mengumpulkan informasi intelijen secara terbuka, melakukan pengawasan terhadap pantai selatan Iran menjelang serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Di antara pesawat yang aktif terlibat dalam konflik Iran adalah P-8A Poseidon RC-135V Rivet Joint dan MQ-4C Triton. Dan pesawat-pesawat inilah benar-benar pesawat dan drone yang sama yang sekarang sedang melakukan pengawasan terhadap Kuba. Di sisi lain, agar bisa bersikap seobjektif mungkin terhadap informasi ini, perlu diingat bahwa sejak awal tahun 2020, 50-an pesawat pengintai Amerika yang sama secara aktif beroperasi di dekat Ukraina, mengamati medan perang, serta di dekat kawasan rawan geopolitik di semenanjung Korea dan di sepanjang perbatasan barat Rusia. Data menunjukkan bahwa penerbangan di wilayah-wilayah ini dan wilayah lainnya dilakukan secara terus-menerus. Namun, hal ini tidak berarti bahwa penerbangan tersebut telah menyebabkan operasi militer Amerika yang terbuka. Namun, peningkatan jumlah penerbangan yang diamati di lepas pantai Kuba tetap merupakan fenomena baru dan berbeda dari tempat-tempat di mana pesawat-pesawat ini secara historis ditempatkan. Namun penting untuk dicatat bahwa semua penerbangan yang dijelaskan di dekat Kuba yang kita ingat hari ini dipantau menggunakan panel pemantauan penerbangan yang tersedia untuk umum dari sumber terbuka. Artinya, ini sangat terbuka untuk publik. Dalam beberapa kasus, data penerbangan ini tersebar luas di media sosial. Meskipun jika mereka benar-benar ingin, pesawat-pesawat ini dapat dengan mudah menyembunyikan keberadaannya dengan mematikan transponder mereka. Artinya, mereka bisa dengan mudah melakukan pemantauan dan pengintaian tanpa terlihat oleh siapapun. Tetapi mereka justru melakukannya dengan sangat terbuka. Jadi pertanyaannya di sini adalah, mengapa Donald Trump sengaja menunjukkan bahwa dia sedang memantau Kuba? Mungkin ini adalah bentuk intimidasi atau mungkin juga peringatan. Di sini saya akan berhenti sejenak, silahkan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini, atau dengan memindai kode QR. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.